Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Praditi Amanda, NIM 1801276. Prodi Akuntansi, mata kuliah Pengauditan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dalam audit. Konsep dalam audit. Konsep dalam audit adalah proses mengumpulkan, memperoleh bukti, serta mengevaluasi bukti yang telah dikumpulkan dengan tujuan agar bisa memberikan pendapat mengenai suatu laporan keuangan tersebut kepada seseorang atau lembaga yang berkepentingan di dalamnya. Asersi manajemen. Asersi manajemen juga bisa diartikan sebagai laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Asersi tersebut ada 5 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keberadaan dan keterjadian. Adalah transaksi dan peristiwa yang telah tercatat memang benar-benar terjadi selama periode pembukuan dan berkaitan dengan peristiwa entitas. Misalnya, manajemen menyatakan bahwa pembelian yang tercatat adalah benar-benar telah terjadi. Yang kedua, kelengkapan. Kelengkapan adalah seluruh transaksi dan peristiwa yang seharusnya terbukukan telah dicatat secara lengkap. Misalnya, manajemen menyatakan bahwa semua pembelian telah dicatat dan dimasukkan ke dalam laporan. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Entitas yang memiliki dan menguasai aset dan mempunyai kewajiban atas liabilitas. Yang keempat, penilaian dan alokasi, di mana aset, liabilitas, dan ekuitas dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan semua penyesuaian untuk penilaian dan alokasi telah dicatat dengan benar. Yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Dalam hal penyajian, auditor harus mengidentifikasi apakah rekening dalam neraca atau laporan laba rugi harus jelas identitas dan klasifikasi akunnya, apakah termasuk ke dalam aset, kewajiban, atau ekuitas. Materialitas. Materialitas adalah kesalahan penyajian atas informasi akuntansi yang memungkinkan keputusan dari orang yang mengandalkan informasi tersebut berubah karena adanya kesalahan penyajian tersebut. Ada 3 tingkatan materialitas, yaitu jumlahnya tidak material. Dikatakan jumlah tidak material jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan, tetapi tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan. Salah saji tersebut dianggap tidak material. Dalam hal ini, pendapat tidak wajar dapat diberikan. Yang kedua, jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Tingkat materialitas kedua terjadi jika salah saji di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakai. Pendapat yang tepat adalah pendapat wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas, sehingga kewajaran laporan keuangan tingkat keseluruhan diragukan. Tingkat materialitas dikatakan tertinggi terjadi apabila para pengguna informasi laporan keuangan dapat membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Semakin meluas pengaruh salah saji, kemungkinan untuk menerbitkan pendapat tidak wajar akan lebih besar daripada pendapat wajar dengan pengecualian. Model resiko audit. Model resiko audit digunakan untuk tahap perencanaan dalam menentukan berapa besar bahan bukti yang harus dikumpulkan dalam tiap siklus. Ada 3 unsur resiko audit. Yang pertama, resiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo terhadap salah saji material. Resiko bawaan timbul dengan asumsi pengendalian internal dalam perusahaan tidak ada. Jika sekiranya pengendalian internal dalam perusahaan memadai secara efektif dalam pelaksanaannya, dengan sendirinya resiko bawaan akan dapat diminimalisasi. Contohnya, perhitungan yang rumit lebih mungkin disajikan salah jika dibandingkan dengan perhitungan yang sederhana.
atau uang tunai lebih mudah dicuri daripada persediaan batu bara. Yang kedua, resiko pengendalian, yaitu resiko pengendalian adalah resiko yang terjadi salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah secara tepat waktu oleh pengendalian internal. Sebagai contoh, pengendalian internal mungkin menjadi tidak efektif karena kelalaian manusia akibat ceroboh. Yang ketiga, resiko deteksi, yaitu resiko yang disebabkan oleh kegagalan auditor dalam mendeteksi salah saji material. Resiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik dengan resiko bawaan dan resiko pengendalian. Semakin kecil resiko bawaan dan resiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka semakin besar resiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya, jika semakin besar resiko bawaan dan resiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka semakin kecil pula tingkat resiko deteksi yang dapat diterima. Model resiko audit dapat dijabarkan sebagai berikut. AR sama dengan IR kali CR kali DR, yang mana AR adalah resiko audit, IR adalah resiko bawaan, CR adalah resiko pengendalian, DR adalah resiko deteksi. Materialitas, resiko audit, dan bukti audit. Materialitas merupakan satu di antara sekian faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang banyaknya bukti audit. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti audit yang diperlukan. Semakin tinggi tingkat materialitas, maka semakin rendah pula jumlah bukti audit yang diperlukan. Data akuntansi dan informasi penguat. Dalam mengembangkan perencanaan audit serta merancang prosedur audit untuk mencapai tujuan audit spesifik, auditor harus mempertimbangkan sifat bukti yang akan diperoleh. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi yang mendasari dan informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Komponen dasar dari data akuntansi yang mendasari adalah jurnal, buku besar, kertas kerja, rekonsiliasi. Selain itu, auditor harus merancang suatu prosedur audit untuk memperoleh bukti penguat guna mendukung data akuntansi yang mendasari tersebut. Informasi penguat meliputi segala dokumen seperti cek, faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi, dan pernyataan tertulis dari pihak yang mengetahui informasi-informasi yang diperoleh dengan bukti yang kuat. Prosedur audit. Prosedur audit ada 10, yaitu 1. Prosedur analitis. Terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan di antara data. Prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, laporan persentase, anggaran, serta penggunaan model sistematis dan statistik. Yang kedua, inspeksi. Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Yang ketiga, konfirmasi. Konfirmasi merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga. Yang keempat, permintaan keterangan. Permintaan keterangan merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Yang kelima, penelusuran. Penelusuran yaitu auditor harus melakukan penelusuran informasi sejak mula-mula data tersebut direkam pertama kali dalam dokumen, lalu dilanjutkan dengan pelacakan dan pengelolaan data tersebut dalam proses akuntansi. Yang keenam, pemeriksaan bukti pendukung. Merupakan prosedur audit yang meliputi inspeksi terhadap dokumen-dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya. Lalu, pembandingan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi yang berkaitan.
Yang ketujuh, perhitungan. Prosedur audit ini meliputi perhitungan fisik terhadap sumber daya berwujud seperti kas atau kesediaan yang di tangan, dan pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut tercetak. Yang kedelapan, pengamatan atau observasi. Pengamatan merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang kesembilan, pelaksanaan ulang. Merupakan pengulangan aktivitas yang dilakukan oleh klien. Yang terakhir adalah teknik audit berbantuan komputer. Ini adalah penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam kegiatan audit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.